Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alistiqomah dari kelas manajemen 243A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem imbalan kompensasi. Materi presentasi yang pertama, pengertian sistem imbalan, tujuan sistem imbalan, manfaat sistem imbalan, jenis-jenis sistem imbalan, komponen prinsip sistem imbalan, dan implementasi sistem imbalan dan evaluasi penyesuaian. Pengertian sistem imbalan. Sistem imbalan adalah suatu sistem yang digunakan untuk memberikan imbalan kepada karyawan atas kontribusi dan jasa mereka dalam bekerja. Imbalan dapat berupa pembayaran langsung seperti gaji, tunjangan, dan bonus, serta manfaat tidak langsung seperti tunjangan kesehatan dan asuransi. Next, tujuan sistem imbalan. Meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan, mempertahankan karyawan berbakat dan mengurangi turnover, meningkatkan kepuasan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, memenuhi standar legal dan ketentuan kontrak kerja. Manfaat sistem imbalan, meningkatkan retensi karyawan. Sistem imbalan yang kompetitif dapat membantu organisasi mempertahankan karyawan berkualitas tinggi. Meningkatkan produktivitas, imbalan yang adil dapat meningkatkan produktivitas karyawan, yang akhirnya meningkatkan kinerja karyawan organisasi. Meningkatkan reputasi organisasi yang memiliki sistem imbalan yang adil dan kompetitif cenderung memiliki reputasi yang baik di mata karyawan dan masyarakat. Meningkatkan daya saing. Sistem imbalan efektif dapat membantu organisasi meningkatkan daya saing di pasar kerja. Next, manfaat sistem imbalan karyawan. Meningkatkan motivasi dan produktivitas. Sistem imbalan yang adil dapat kompetitif dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan produktivitas mereka. Meningkatkan kepuasan kerja, imbalan yang sesuai dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, membuat mereka merasa dihargai dan diakui dan kontribusi mereka. Meningkatkan kesejahteraan, sistem imbalan yang dapat membantu karyawan meningkatkan kesejahteraan mereka, baik secara finansial maupun non-finansial. Meningkatkan kesempatan pengembangan karir, imbalan yang dapat membuka pengembangan karir bagi karyawan. Jenis-jenis sistem imbalan. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaan, biasa harian, mingguan, atau bulanan. Sistem upah borongan. Upah dibayarkan berdasarkan jumlah unit barang yang dihasilkan. Semakin banyak hasil kerja, semakin tinggi upahnya. Sistem upah premi. Upah dibayarkan berdasarkan prestasi kerja seperti bonus atau insentif. Sistem upah berkala. Ditentukan berdasarkan tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Sistem upah indeks. Upah disesuaikan berdasarkan indeks harga konsumen, inflasi, atau biaya hidup. Next, komponen sistem imbalan. Yang pertama, gaji dan upah, pembayaran langsung pada karyawan atas jasa mereka. Tunjangan, pembayaran penambahan kepada karyawan untuk biaya hidup seperti tunjangan makan, transportasi, dan lain-lain. Bonus, pembayaran tambahan kepada karyawan atas prestasi atau kontribusi mereka. Asuransi dan pensiun, program asuransi dan pensiun yang disediakan oleh organisasi untuk karyawan. Fasilitas dan benefit, fasilitas dan benefit yang disediakan oleh organisasi seperti fasilitas kesehatan, liburan, dan lain-lain. Penghargaan dan pengakuan, yang diberikan kepada karyawan atas prestasi atau kontribusi mereka. 7. Program pengembangan karir, program yang dirancang untuk membantu karyawan meningkatkan kemampuan dan karir mereka. 8. Kompensasi non-moneter seperti pengakuan, penghargaan, dan kesempatan pengembangan karir. Prinsip sistem imbalan. Adapun beberapa sistem, prinsip keadilan, imbalan harus sesuai dengan kontribusi dan jasa karyawan. Prinsip kelayakan, imbalan harus sesuai dengan standar hidup dan kebutuhan karyawan. Prinsip efektivitas, imbalan harus efektif dan meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Prinsip konsistensi, imbalan harus konsisten dengan kebijakan dan prosedur organisasi. Prinsip transparansi, imbalan harus transparan dan jelas bagi karyawan. Implementasi sistem imbalan. Langkah pertama, analisis jabatan dan evaluasi pekerjaan. Identifikasi tanggung jawab setiap posisi untuk menentukan tingkat gaji yang sesuai. Langkah kedua, penentuan struktur gaji. Buat skala gaji berdasarkan hierarki jabatan dan pengalaman kerja. 3. Benchmarking dengan pasar. Lakukan riset untuk memastikan bahwa gaji yang ditawarkan kompetitif dengan standar industri. 4. Implementasi dan sosialisasi. Komunikasi sistem kepada karyawan agar
mereka memahami hak dan kewajibannya. 5. Monitoring dan evaluasi. Lakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem ini tetap relevan dan efektif. Evaluasi sistem imbalan. Mengevaluasi efektivitas sistem imbalan, mengidentifikasi area perbaikan, mengejar sistem imbalan sesuai kebutuhan, mengomunikasikan perubahan kepada karyawan. Adapun kesimpulannya itu meningkatkan motivasi dan produktivitas. Sistem imbalan yang adil dan kompetitif dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan produktivitas mereka. Meningkatkan kepuasan kerja, imbalan yang sesuai dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, membuat mereka merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Meningkatkan retensi karyawan. Sistem imbalan yang kompetitif dapat membantu organisasi mempertahankan karyawan berkualitas tinggi. Meningkatkan reputasi. Organisasi yang memiliki sistem imbalan yang adil dan kompetitif cenderung memiliki reputasi yang baik di mata karyawan dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.